Selamat datang di webinar Dialog Teologi Sintas Iman bersama Dr. Bambang Nursena. Dalam webinar ini, kita akan membahas berbagai hal mengenai kekristenan dan bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mempertanggungjawabkan iman kita. Berikut adalah cuplikan-cuplikan video dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta webinar yang dilakukan setiap 2 minggu sekali pada hari Kamis jam 7 malam. Bagi Anda yang ingin mendaftar, Anda bisa klik link bit.ly/dialog lintas iman atau Anda bisa klik link yang terdapat pada caption di bawah ini. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Dari Bapak Victor. Pak Bambang, kalau menurut Pak Bambang, kalau memang Mesias yang ilahi memang sudah dikenal oleh orang Yahudi sejak dahulu, kenapa orang Yahudi menolak konsep keilahian Sang Mesias? Kalau memang alasan mereka menolak karena Yesusnya, kenapa tidak Yesusnya saja yang dibuang, tapi konsep keilahian Mesias tidak perlu dibuang? Maksudnya mereka harusnya tetap percaya kalau Mesias itu Tuhan sendiri, dan Yesus bukan Mesias. Apakah benar alasan cuma gara-gara teologi Yahudi setelah Bait Allah kedua berbeda? Iya gini, para teolog itu memang munculnya konsili Yamnia itu titik balik dari Yudaisme yang pemahamannya dulu mengatakan bahwa Mesias itu adalah anak Allah seperti penemuan Laut Mati, dan itu terus mengalami peningkatan yang luar biasa. Jadi zaman kemudian teolog-teolog Yahudi itu kemudian menciptakan aliran-aliran para rabi. Nanti puncaknya itu abad ke-13, Maimonides itu. Ketika abad-abad itu muncul yang namanya 13 pengakuan iman Israel, yang sebetulnya konsep tentang Mesias yang ilahi itu mengalami perubahan menjadi Taurat yang ilahi. Jadi Taurat itu akhirnya memiliki asal-usul ilahi menggantikan Mesias yang ilahi. Yang kedua, naskah Laut Mati itu kan baru dikenal tahun 1950-an karena baru ditemukan tahun 1947. Jadi selama itu orang Yahudi itu percaya dengan rabi-rabi setelah konsili Yamnia tadi. Nah, makanya apa yang berubah dari setelah konsili? Itu kan dampak dari runtuhnya Bait Allah setelah hancurkan oleh Roma. Akibatnya apa ketika Bait Allah tidak ada? Lalu mereka upacara penebusan dosa di mana? Karena upacara Yom Kippur tidak diselenggarakan lagi seperti dahulu. Kan begitu kan? Nah, akibatnya apa? Dari ide penebusan oleh Sang Mesias kemudian lambat laun hilang. Lalu orang Yahudi modern, khususnya setelah konsili Yamnia, abad-abad berikutnya itu menjadi perimbangan perbuatan baik dan perbuatan jahat yang dikenal dengan Yetzer Hara dan Yetzer Hatov. Itu yang berkembang sampai hari ini. Tetapi kalau kita lihat banyak perubahan di kalangan para rabi Yahudi, khususnya ya, misalnya pada peneliti-peneliti Qumran. Dulu nggak terbayangkan di zamannya Martin Buber dan sebagainya itu yang membayangkan seperti perkembangan sekarang. Tapi sekarang ini banyak sekali rabi-rabi Yahudi yang mau mengakui bahwa ide tentang keilahian Sang Mesias itu tidak berasal dari Helenisme, tidak berasal dari filsafat pagan, tapi berakar sendiri pada Yudaisme. Sekalipun beberapa teolog mengatakan Yudaisme Helenis, Yudaisme yang sudah dipengaruhi Yunani, tetapi Yunani yang mana juga sebetulnya? Kalau bicara tentang katakanlah keberatan itu karena keberatan Helenis. Nah, orang Yahudi bicara tentang Metatron yang duduk di atas tahta. Itu kan bahasa Yunani. Menyebut Knesset dengan sinagoge itu kan bahasa Yunani. Dan sementara orang Yahudi sendiri sudah menerjemahkan yang namanya Septuaginta itu jauh sebelum zaman Yesus. Itu kan di Alexandria. Tahun abad ketiga sebelum Masehi, tahun 280-an itu diadakan Septuaginta. Nah, Septuaginta sendiri kan akhirnya ditolak oleh orang Yahudi. Karena apa? Terjemahan Septuaginta itu dianggap menguntungkan iman Kristen. Misalnya,
di dalam teks Septuaginta untuk menyebut seorang anak dara akan melahirkan seorang anak laki-laki, akan menyebut dengan namanya Immanuel. Kata yang diterjemahkan anak dara, ini dalam bahasa Yunani Septuaginta adalah parthenos. Karena orang Yahudi tidak percaya dengan kelahiran Yesus sebagai anak dara dan mengembangkan pemahaman bahwa Yesus itu adalah anak haram dari perwira Romawi, dia lebih memilih kata almah yang dalam bahasa Ibrani harus ditafsir ulang untuk mengatakan itu adalah anak dara. Mestinya tafsiran yang sifatnya sastrawi. Tetapi kalau itu dipahami oleh orang Yahudi abad pertengahan, itu artinya perempuan muda, dan perempuan muda tidak harus perawan. Ini contoh-contoh bahwa Konsili Yamnia itu merupakan titik balik perubahan yang sangat drastis di kalangan para rabi. Pertama karena kehilangan bait Allah, maka ritus korban akhirnya terpinggirkan, dan doktrin tentang penebusan itu berubah menjadi doktrin perimbangan baik dan buruk, dan penolakan terhadap gagasan Mesias. Karena sudah terlanjur menolak, terus kemudian malu untuk mengaku itu. Itu yang terjadi. Terima kasih Anda sudah menyaksikan cuplikan dialog teologis lintas iman bersama Dr. Bambang Nursena. Jangan lupa segera daftarkan diri Anda dengan klik link bit.ly/dialog lintas iman, atau Anda bisa klik pada link yang ada di caption saat ini juga. So, informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.